Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumi nayyirat, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pagi ini masih diberi kesempatan olehnya untuk membuktikan wujud syukur nikmat kita melalui rangkaian ibadah, yang dengan itu kita terus bermohon mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, baik diawali dengan niat sampai ditutup dengan salam, berikut doa-doanya bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, dan sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in at-tabi'in. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kelak mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah. Sekali lagi kita awali kajian kita pada pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Besar harapan suratul Fatihah yang dibaca menjadi asbab syifa, obat penawar dari setiap penyakit baik yang bentuknya fisik maupun rohani. Berikut juga kepada saudara-saudara kita yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, senantiasa Allah curahkan pahala dan rahmatnya, baik yang mewakafkannya, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat, dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan tafsir surah Asy-Syams, dan kita insyaallah akan masuk pagi ini pada surah berikutnya, yaitu surah Al-Balad. Sebagaimana kita tahu bahwa surah Asy-Syams ini merupakan isyarat Allah menggambarkan begitulah konsekuensi atau kondisi periode Mekah. Jadi ayat-ayat yang periode Mekah atau yang disebut dengan Makkiyah itu hampir kebanyakan memberikan informasi bahwa setiap kegelapan itu pasti ada solusinya, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Dalam surah Al-Balad ini juga tidak lepas gambaran orang-orang yang mempunyai sudut pandang terhadap kota Mekah, bahwa Mekah itu sebagaimana yang dibicarakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan tempat yang tandus, merupakan tempat yang mungkin bisa jadi tidak ada survive, tidak ada kehidupan di dalamnya, akan tetapi justru paradigma-paradigma itulah dibantah oleh Allah. Maka kita akan dapatkan di surah Al-Balad diawali dengan lam alif yang fungsinya sebagai nafiyah. Apa itu nafiyah? Nafiyah itu artinya menafikan segala paradigma-paradigma orang-orang yang bicara tentang kota Mekah. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana kota Mekah, tapi justru Allah juga akan menginformasikan dari surah Al-Balad ini berkenaan dengan konsekuensi orang hidup. Layaknya orang hidup itu ya harus berjuang, karena nanti kita akan dapatkan pada ayat
Allah menciptakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad, dalam keadaan susah payah. Ya, termasuk kalau kita ukur-ukur dan kita hitung-hitung, kita ini diciptakan oleh Allah baik dari lahir sampai menuju proses dewasa, itu pun pasti akan mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan. Sama seperti halnya yang pernah dialami kota Mekah pada umumnya. Makanya nanti apa korelasinya kok Allah mengangkat gambaran kota Mekah dengan kehidupan manusia? Ya karena pada dasarnya untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan, Allah menginginkan sebuah perjuangan yang dilakukan, termasuk kota Mekah, sehingga mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu apresiasi yang Allah berikan terhadap kota Mekah itu adalah kota yang disebut dengan Al-Haram, atau yang kita kenal dengan kota suci. Jadi nggak semata-mata Allah memberikan kota suci kepada kota Mekah begitu saja, tapi justru banyak perjuangan-perjuangan di dalamnya, termasuk sebagaimana kita tahu perjuangan wawalidi wa ma walad. Ya, nanti disebutkan dari perjuangan seorang ayah, dari perjuangan keturunan-keturunannya, itu semua ada di kota Mekah. Ya, sehingga Allah mengapresiasi kota Mekah itu merupakan kota yang suci, kota yang haram, di mana tidak boleh melakukan aktivitas kezaliman di dalamnya, baik pembunuhan, perkelahian, apapun itu. Dan bahkan terbukti dengan salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kota Mekah ini merupakan kota yang paling aman. Sebagaimana doanya beliau sematkan, itu ada dua redaksinya. Ya, pertama beliau sematkan dengan kalimat Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya, beliau tidak lepas mendoakan tempatnya. Inilah kadang kita suka keliru dan bahkan kita suka tinggalkan. Mentang-mentang anak kita tempatkan di pesantren tapi lupa mendoakan pesantrennya. Mentang-mentang anak ditempatkan di salah satu lembaga yang sangat bagus tapi lupa mendoakan lembaganya. Hanya cukup dasarnya adalah melindungi anak dengan doa-doanya. Ya, wajar Bapak Ibu. Padahal Nabi Ibrahim untuk bisa membuat anak bisa yakin ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak hanya dilindungi dengan doa terhadap dirinya saja, melainkan doakan tempatnya, doakan teman-teman yang bermuamalah kepadanya, ya, yang bersahabat kepadanya. Itulah salah satu doa-doa Nabi Ibrahim yang barang tentu nanti boleh kita adopsi. Ya, bukan sekadar mendoakan anak saja, tapi doakan tempatnya, sehingga dibuktikan oleh Allah menjadi tempat yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Redaksi yang kedua Nabi Ibrahim sampaikan sama, akan tetapi bedanya adalah meletakkan alif lam. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya, jadi ada yang menggunakan na'at wa man'ut di awal, tapi justru yang kedua Nabi Ibrahim mendoakan tempat tersebut dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Hadzal balad jadi menunjukkan kepada ma'rifah dalam ilmu bahasa Arab bahwa kota satu-satunya yang aman ya kota Mekah. Jadi kalau ada yang kemudian menamakan tempat tersebut sebagai kota paling aman, itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada kota yang seaman kota Mekah. Makanya dinyatakan dengan redaksi doa Rabbi ja'al hadzal balada amin. Lalu bagaimana dengan kota Madinah? Ya, sementara kota Madinah itu apresiasi yang Nabi Muhammad SAW berikan. Jadi kalau kota Mekah itu diberikan privilege oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Madinah itu Rasul yang memberikannya. Maka ada dua kota suci yang dalam sudut pandang orang Islam yang disebut dengan Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam konteks ayat ini kita akan bicara terkait dengan kota Mekah.
Yang ketiga, dalam surah Al-Balad nanti akan ada pembahasan investasi. Jadi investasi yang seperti apa? Kalau dalam surah Asy-Syams sebelumnya Allah ingatkan kita, ada orang yang diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik, ya, dan dia respon kebaikan itu, maka qad aflaha man zakkaha. Tapi ada orang yang diberi banyak nikmat, tapi dengan nikmatnya itu dia merasa nyaman dengan maksiatnya, atau merasa nikmat dengan kejahatannya, maka Allah nyatakan qad khaba man dassaha. Yang kemudian diangkatlah salah satu sampling, yaitu seorang bangsa, satu kaum yang Allah musnahkan. Ya, maka dalam peradaban Arab itu disebut dengan al-Arab al-Baidah. Ya, Arab yang dimusnahkan, salah satu diantaranya adalah kadzabat Samud bitagwaha, kaum Samud yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah surah Asy-Syams. Tapi kalau dalam surah Al-Balad ini justru investasi. Karena nanti ada investasi yang wahadainahun najdain. Ya, Allah berikan dua potensi, ada yang investasinya itu gagal, atau yang kedua justru itu adalah investasi yang sangat berharga di hadapan Allah. Ya, diantaranya ada fakku raqabah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, yatiman dza maqrabah, au miskinan dza maqrabah. Nah, inilah salah satu di antara investasi yang di hadapan Allah dinyatakan tidak akan pernah mengalami kerugian. Ya, fakku raqabah, nanti kita lihat konteksnya, apakah bisa diakui dengan konteks kekinian, atau ada orang-orang liberal sebagian akhirnya menafikan ayat itu. Karena yang namanya membebaskan budak sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Maka disinilah dibutuhkan takwil dalam Al-Quran atau takwil dalam maknanya. Ya, karena kata raqabah itu bukan sekedar budak yang harus dibebaskan, tapi justru kata raqabah itu nanti ditarik dari akar katanya, yaitu leher. Ya, apakah ada di zaman sekarang yang hidup tapi kehidupannya itu melilit lehernya? Ini satu kiasan gambaran. Atau kalau bahasa kita mengatakan, adakah di sekeliling kita yang sampai saat ini belum makan? Adakah di sekeliling kita bisa jadi malam dia masih terus berikhtiar, ya, bekerja, dan tidak berani kembali ke rumah? Karena apa? Karena masih mendapatkan satu konsumen. Misalkan saya pernah dapetin Gojek itu malam nggak berani balik pulang, bahkan mereka rela tidur di pinggir jalan. Ketika ditanya, ternyata malu saya kalau balik pulang, atau belum siap balik pulang. Karena apa? Baru satu konsumen, jadi belum ada pemasukan sama sekali. Apalagi melihat kondisi masyarakat kita yang sekarang ini, saya lihat ya hampir banyak, ya. Maka disinilah fakku raqabah, apakah itu bagian daripada investasi yang dihapus di zaman Nabi, atau memang perlu landasan kiasan ataupun takwil. Nah, maka nanti dalam pandangan Syekh Mutawalli Sya'arawi, beliau begitu indah menuturkannya, ya. Baik, jadi dari tiga ini gambaran terhadap surah Al-Balad. Kita masuk pada ayat pertama. Sebagaimana latar belakang surah Al-Balad ini adalah paradigma orang-orang terdahulu berbicara tentang kota Makkah, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin. Kota Makkah itu adalah satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang sangat tandus, tidak ada tanaman satupun, bahkan tidak ada sumber kehidupan satupun. Tapi uniknya, ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Sayyidatuna Hajar, kenapa engkau menempatkan anakmu dan diriku di sini? Dua kali pertanyaan itu tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika Siti Hajar menegaskan bahwa apakah ini perintah dari Tuhanmu, maka Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan doa itu, langsung koneksi kepada Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in.
Ini kalimatnya yang pertama. Ketika dipertegas oleh Siti Hajar, apakah ini betul dari Tuhanmu? Beliau mengkoneksikan langsung, inda baitikal muharram. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, rumah kalau ternyata mohon maaf jauh dari masjid, inilah yang barang tentu menjadi dalil ya. Nabi Ibrahim mengatakan, nggak apa-apa ditempatin di tempat yang tandus, ditempatin di tempat yang mungkin sudut pandang saya mengatakan nggak ada kehidupan. Yang penting kata beliau, inda baitikal muharram, yang penting dekat dengan rumah Allah. Makanya perkara apapun kalau dekat dengan rumah Allah itu beda, Pak. Perkara apapun ya itu selalu dekat dikaitkan dengan rumah Allah, itu pasti maknanya nanti kan beda. Ya sebagaimana kita tahu dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya nanti kita akan bahas itu berkenaan dengan hijrah. Nabi menegaskan la hijrata li makhluqin atau la hijrata ba'dal fath. Tidak ada yang namanya hijrah kalau kalian dapatkan rumahnya pertama dekat masjid, lingkungannya ternyata menginduksi untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin menegaskan tidak akan sempurna kalau nanti bisa pindah lagi ke tempat berikutnya. Artinya kalau ada di antara kita yang bertempat tinggal sementara wilayahnya itu menginduksi untuk dekat dengan Allah, bahkan rumahnya dekat dengan masjid, maka jangan pernah pindah lagi. Apa sebab? Karena nanti nggak didapatkan nuansa yang sama. Karena mungkin tidak bisa lagi didapatkan suasana yang sama. Nah, maka Nabi menggunakan kalimat la hijrata, tidak akan sempurna nanti. Nah, itu salah satu ultimatumnya. Yang kedua, bahwa banyak di antara kita yang kalau menempatkan anak pada satu lembaga yang dia tidak sadar juga. Ada masjid, tapi masjidnya tidak pernah digunakan untuk sholat berjamaah. Nggak apa-apa, yang penting pendidikannya bagus. Yang penting anak saya mendapatkan asupan otaknya bagus. Yang penting anak saya mendapatkan asupan gizinya bagus. Padahal kan ukuran standar pendidikan itu bukan hanya saja main badinya saja, Pak. Tapi bagaimana orang-orang barat itu justru sedang menggalakkan ada istilah main body in soul. Ada asupan kecerdasan, asupan gizi, juga tidak lepas dari asupan spiritual. Dan itu sebetulnya sudah dibicarakan oleh Al-Quran ketika Nabi Ibrahim menempatkan putranya. Ya. Cuma sekarang banyak terjebak hanya dalam ranah, ya yang penting anaknya cerdas, yang penting anaknya gizinya bagus masukannya. Ya, tapi tidak pernah bagaimana rohaninya itu justru butuh asupan juga. Makanya dari doa itu nanti boleh ya kita adopsi bahwa Nabi Ibrahim itu tidak lepas ketika mendoakan anaknya dan menempatkan anaknya, itu tidak hanya dilihat dalam sudut pandang bagaimana anak ini mendapatkan asupan gizi yang baik, bagaimana anak ini mendapatkan asupan kecerdasan yang baik. Padahal kan yang namanya kecerdasan itu nanti fitrahnya Allah. Allah mau buka atau tidak, ya tinggal tergantung wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau ada di antara kita yang ningkatin takwanya, Allah buka kecerdasan itu. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kalau lihat ya dunia pendidikan sekarang kan jauh berbeda, Pak. Banyak kiblat-kiblatnya kepada bukan hanya dunia barat, ya, bahkan sekarang yang sedang digaungkan bagaimana kayak Jepang. Jepang cerdas, iya cerdas, dan bahkan ada di antara mereka mengatakan gizinya bagus, iya bagus, akan tapi justru soulnya yang tidak didapatkan di antara mereka. Bagaimana asupan rohani mereka itu merasa kosong. Ya, sebagaimana kita tahu kalau ada pernah pemberitaan menyebutkan di Jepang itu anak yang lulus kuliah masuk perguruan tinggi, yang satu kakaknya masuk negeri, yang satu swasta, akhirnya bunuh diri. Bahkan ketika dalam dunia kerja yang satu jadi ASN, yang satu tidak,
ada di antara mereka yang bunuh diri. Nah, sementara itulah yang dibutuhkan, ada yang namanya asupan rohani. Ya. Nah, inilah yang nanti dalam surah Al-Balad kita kaitkan wa anta hillum bihadzal balad. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hidup di wilayah kota Mekah, kalau tidak kuat mentalnya, kalau tidak kuat rohaninya, maka mustahil dia bisa bertahan dan mampu membebaskan kota Mekah dari segala bentuk-bentuk kezaliman maupun bentuk-bentuk penjajahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi paradigma orang-orang berkata tentang kota Mekah adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya Allah menafikan itu dengan awal kalimat surah Al-Balad, yaitu lam alif. Lam alifnya ini fungsinya sebagai apa? Nafiyah. Cara mendeteksinya adalah ketika ada lam alif, kemudian ada kalimat di mana kalimat ini memiliki tanda baca akhirannya dhammah. La uqsimu. Maka itu statusnya nafiyah. Apa kata Allah? Hei, kalian bicara apa terkait kota Mekah? La, kata Allah, tidak seperti halnya yang kalian bayangkan, tidak seperti halnya yang kalian bicarakan, tidak seperti halnya yang kalian katakan. Makanya Allah menggunakan kalimat la, bentuk dari nafiyah, menggugurkan paradigma orang ya bicara terkait kejelekan tentang kota Makkah. Kalau ada dalam bahasa Arab tanda koma, mungkin itu dikasih koma, Pak. Lam alif koma. La uqsimu bihadzal balad. Nah, cuma kan dalam bahasa Arab nggak ada tanda koma. Ya makanya dilanjutkan, akhirnya fungsinya baru ketahuan lam alif itu. Menjadi apa? Menjadi fungsinya nafiyah. La uqsimu. Kata Allah, tidaklah seperti yang kalian bayangkan. Uqsimu, justru sebaliknya saya bersumpah bihadzal balad, demi kota ini. Hadza itu menunjuk kepada ismul isyarah, sesuatu yang dekat. Kalau kita tahu bahwa kota Mekah ini tadinya tidak punya daya tarik untuk dikuasai oleh dua imperium besar, Persia tidak punya ketertarikan, Romawi apalagi tidak punya ketertarikan. Tapi Allah buktikan, sekalipun dalam sudut pandang duniawi ini tidak tertarik, tapi ini akan menjadi mulia. Apa sebab? Bihadzal balad, karena kota ini merupakan kota yang paling dekat dengan Allah. Apa sebab? Karena ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan rumah Allah ini bukan berarti Allah bertempat tinggal di tempat tersebut. Ya. Kan bukankah perkara apapun yang kalau disandingkan dengan nama Allah maka akan menjadi mulia. Rumah bahasa Arabnya bait, tapi kalau disandingkan dengan nama Allah menjadi Baitullah, maka ini tempat yang mulia. Ya, sebagaimana siapapun di antara kita, sekalipun jauh jaraknya, tapi apa kata Allah? Hadzal balad. Tapi kalau bicara tentang Baitullah itu terasa dekat. Kita yang berada di Indonesia secara jarak ini kan jauh luar biasa, tapi seakan-akan terasa ya hadzal balad, bahwa Mekah itu selalu dalam hati kita, bahwa Mekah itu tidak lepas dari destinasi ya pertama kita yang harus dituju. Nah, inilah salah satu bukti Allah ingin menginformasikan bahwa paradigma orang-orang bicara tentang kota Mekah apapun itu ya, termasuk kalamnya Nabi Ibrahim yang tadinya tidak yakin menempatkan anaknya di situ, tapi ketika dikoneksikan inda baitikal muharram, akhirnya keyakinan itu memperkuat beliau untuk menempatkan anak dan istrinya. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillun. Siapa khitab dari ayat ini? Siapa yang dituju dari ayat ini? Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kota Mekah itu merupakan kota yang aman, tapi tidak bagi Nabi Muhammad. Sekalipun kota Mekah itu ditempati oleh banyak orang, tapi tidak oleh Nabi Muhammad. Ya.
Sekalipun tempat kota Mekah itu merupakan tempat yang tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan, penindasan, tapi kecuali kalau Nabi Muhammad maka dibolehkan. Ya, ini salah satu paradigma orang-orang jahiliyah dulu. Dan Allah juga ingin mempertegas, kalaulah engkau Muhammad tidak boleh tinggal di kota Mekah, dan bahkan keberadaanmu di kota Mekah itu dihalalkan darahnya oleh mereka, musyrikin Quraisy, maka nanti akan ada satu kesempatan, anta hillun bihadzal balad, engkau diizinkan untuk masuk ke kota Mekah, dan saat engkau masuk ke kota Mekah, disitulah engkau akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibuktikan ayat kedua ini ya ada latar belakang daripada diplomasi Hudaybiyah, atau yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah, Bapak Ibu. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad itu dakwahnya nggak bisa diterima di kota Mekah, bahkan taruhannya nyawa. Di saat diminta oleh Allah untuk hijrah saja, Nabi Muhammad itu begitu cinta sama kota Mekah. Apa kata beliau? Kalaulah ini bukan perintah Allah, dan ini bukan syair ya Bapak Ibu, karena Nabi Muhammad itu nggak pandai membuat syair. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Sebab banyak orang yang mengatakan ini syair Nabi Muhammad. Tidak, Nabi Muhammad itu nggak dimudahkan oleh Allah, nggak diberi kompetensi untuk bisa membuat syair. Ya. Tapi ketika saat itu Nabi mengatakan, kalaulah ini bukan perintah Allah, wahai Mekah, mustahil aku meninggalkanmu. Ya, begitu cintanya terhadap tanah airnya beliau. Sampai beliau berada di Madinah mengatakan, ya Madinah, wahai kota Madinah, aku akan jadikan engkau, aku akan cintai engkau sebagaimana aku cinta terhadap kota Mekah. Ya, jadi di sini kita bisa ambil tarik kesimpulan Bapak Ibu. Jangan pernah ngajarin Nabi Muhammad itu cinta tanah air. Nabi Muhammad itu luar biasa. Jangan pernah ngajarin umatnya Nabi Muhammad itu cinta tanah air. Umatnya itu luar biasa cinta terhadap tanah air. Jangan merasa cinta tanah air. Umat Nabi Muhammad itu udah diajarin sama Nabi bagaimana rasa cinta terhadap tanah air itu. Makanya akhirnya nanti ulama-ulama kita ya memberikan statement itu dalam kalam-kalamnya, hubbul watani minal iman. Cinta tanah air itu ya manifestasi daripada keimanan. Apa sebab? Karena nabinya memberikan contoh ya terhadap kota Mekah, terhadap kota Madinah yang dijadikan seperti halnya kota Mekah cintanya. Nah, wa anta hillum bihadzal balad. Jadi ketika tahun ke-6 Hijriah, ini singkat saja karena nanti ada beberapa poin yang kita bisa ambil dari perjanjian Hudaybiyah itu. Ketika tahun ke-6 Hijriah, Nabi berencana masuk ke wilayah kota Mekah. Tidak ada unsur apapun melainkan hanya untuk menunaikan ibadah umroh. Dengan jumlah sahabat-sahabat yang ikut kurang lebih sekitar 124.000. Karena kan ada perjanjian sebelumnya. Ada dua bani yang dalam suku Arab itu sangat besar pengikutnya. Ada Bani Khuza'ah, ada Bani Bakar. Dua bani ini diberi kesempatan mau ikut musyrikin bertempat tinggal di Mekah atau mau ikut Nabi Muhammad bertempat tinggal di Madinah. Maka Bani Khuza'ah ini mengikuti Nabi bertempat tinggal di Madinah. Walaupun sebagian mereka juga ada yang tidak beriman kepada Nabi, tapi tetap taat kepada Nabi. Sementara Bani Bakar yang basisnya cukup banyak, cukup besar, itu bertempat tinggal di wilayah Mekah. Jadi ada dua bani ini yang sangat luar biasa pengikut-pengikutnya. Kalau dua bani ini mengeluarkan dekret itu dari sekian banyak suku-suku kabilah-kabilah yang lain, itu pasti akan ikut. Makanya nanti kita akan takjub Bapak Ibu ketika Bani Khuza'ah masuk ke wilayah kota Mekah dan Bani Bakar ya merespon itu. Ada di antara mereka yang mengikrarkan keislamannya, maka yang kecil-kecil itu ikut, suku-suku yang kecil. Makanya tidak heran dalam surah An-Nasr diabadikan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Mereka berbondong-bondong. Apa sebab? Karena kalau dua bani itu dipegang, maka yang kecil-kecil pasti akan ikut. Ya. Seketika tatkala mau masuk ke wilayah kota Mekah, musyrikin ini nggak terima. Maka terjadilah di situ perjanjian. Sebetulnya ini terjadi pasca Bai'atur Ridwan. Ya. Jadi dipilih pemimpinnya siapa yang akan diutus untuk menghadapi kaum musyrikin di wilayah Makkah. Karena kita nggak boleh masuk nih, kata Nabi. Diutuslah Sayyidina Utsman bin Affan yang masih punya karisma ya. Tapi ternyata bagaimana kondisinya? Sayyidina Utsman ditangkap ya, bahkan ditahan dan tidak dikembalikan. Muncul isu hoax. Qutila Utsman, katanya Utsman dibunuh. Akhirnya diutus lagi sahabat yang kedua dengan membawa untanya Nabi. Justru ditahan lagi yang kedua, untanya Nabi kemudian dibunuh oleh musyrikin. Muncul pendapat yang ketiga lagi, bagaimana kalau Umar bin Khattab saja? Umar bin Khattab sudah mengukur dirinya, nggak bakalan mampu menjadi diplomat. Sebab kalau dia yang menjadi diplomat, bukan kalamnya yang disampaikan, tapi tangannya langsung, kata beliau. Makanya beliau mengukur dirinya. Sayyidina Ali juga nggak mau. Akhirnya diputuskan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan musyrikin, isinya kalau kita lihat kan perjanjian Hudaybiyah itu menyudutkan Islam, Pak. Yang pertama diawali dari muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata mereka? Hapus kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami nggak pernah mengenal ada konsep Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Diikutin oleh Nabi. Bismillah. Sahabat-sahabat di belakang Nabi ini udah geram sekali, Pak. Ditulis lagi Bismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Apa kata musyrikin Quraisy? Kalau kami yakin kau itu seorang Rasul Muhammad, sudah kami izinkan masuk. Tapi kami nggak yakin kau ini seorang Rasul. Hapus itu. Bismi Muhammad ibni Abdullah. Selesai. Sahabat-sahabat udah mulai geram lagi, Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meyakinkan kafa billahi wakila atau waqafa billahi syahida, biar Allah yang menjadi saksi. Ya, kalian cukup menyaksikan saja. Nanti ada apanya? Allah itu Nabi Muhammad sudah dikasih lebih dulu cluenya. Nanti akan ada masanya. Kita lihat saja nanti. Dibuat perjanjian, isinya ternyata menyudutkan Islam. Salah satu diantaranya orang Islam nggak boleh masuk ke wilayah kota Makkah dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Kemudian jangan ada peperangan, jangan ada pembunuhan. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja, Pak. Apa sebab? Karena memang sudah dikasih cluenya oleh Allah, karakter mereka itu nggak akan bisa bertahan terhadap perjanjian mereka. Tapi Nabi Muhammad melihat kondisi sahabat-sahabatnya juga yang sudah siap perang saat itu, ya ini bagaimana caranya biar bisa mengcooling down-kan. Ya, akhirnya isi daripada perjanjian Hudaybiyah sudah dibuktikan itu sangat menyudutkan umat Islam. Tapi diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat, kembali ke wilayah kota Madinah, sampai tiba saatnya. Dan ternyata betul, nggak sampai 1 tahun Bani Bakar yang ada di Bani Bakar yang ada di Mekah itu membunuh salah satu di antara pengikut Bani Khuza'ah. Padahal isi perjanjiannya jangan ada pembunuhan. Tapi ternyata mereka yang mengawali. Apa sebab? Karena iri dengki. Kalau Bani Khuza'ah bertempat tinggal di Mekah, kita tahu perekonomian mereka ini sudah semakin maju. Nanti mereka akan menyingkirkan kita. Kalau gitu gimana caranya? Yang masih ada di sini 2-3 orang kita bunuh saja. Bani Bakar mengusulkan. Akhirnya dibunuh, terjadi pembunuhan di wilayah Mekah. Maka informasi itu sampailah ke telinga pemimpinnya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan mencoba mendatangi Nabi bernegosiasi. Perjanjian itu kalau bisa dianulir, dihapus. Kalau bisa diganti dengan yang lain. Ini alasan beliau. Tadinya beliau hadir ke rumah Nabi itu ingin negosiasi. Ternyata Nabi nggak ada, ketemu dengan putrinya. Nabi Muhammad itu kan salah satu istrinya Ummu Habibah, itu putri Abu Sufyan.
yang kemudian masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad, mau duduk di tempat Nabi biasa sholat, tempat itu kemudian alasnya ditarik oleh Ummu Habibah. Apa kata Abu Sufyan? Apakah saya tidak layak untuk duduk di tempat yang kumuh seperti ini? Atau memang engkau tidak menghormati ayahmu datang? Apa kata beliau? Inilah salah satu di antara pondasi bagi seorang istri. Istri itu harus memahami siapa yang dia dampingi. Istri-istri Nabi itu kuat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mentalnya itu, bahkan keimanannya itu kuat luar biasa. Makanya seorang istri bisa paham siapa yang dia dampingi ini, suaminya yang seperti apa. Kadang kan ada suaminya bertahan tapi ternyata jebol di ranah istri. Ya, ketika Abu Sufyan negosiasi kepada anaknya yang menjadi istri Nabi, berharap bisa jebol itu. Tapi ternyata apa? Tidak diterima oleh istrinya Ummu Habibah. Engkau memang seorang ayah, akan tetapi ketika ada kesyirikan, kemunafikan yang sudah dilanggar, maka ini pelajaran buatmu ayah. Nggak diterima. Keluar, cari sahabat yang lainnya. Berharap bisa dapat kesempatan untuk dimaafkan. Datang ke Abu Bakar nggak diterima. Datang ke Sayyidina Umar, apa kata Umar? Beliau mengatakan, kalaulah di tangan saya ini tinggal pecutan yang ada, maka akan kau gunakan untuk memecut dirimu. Ya, kemudian datang lagi ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengusulkan, minta maaflah di tengah-tengah para sahabat yang lainnya. Kalau diterima, maka insya Allah. Tapi kalau tidak, kata beliau, ya nanti siap-siap. Datang, akhirnya dikerjain Abu Sufyan itu. Ke para sahabat lainnya minta maaf, ternyata sahabat komitmen. Tidak, ini nggak bisa dimaafkan. Karena sudah melanggar perjanjian. Barulah di situ Nabi Muhammad mempersiapkan. Padahal sahabat-sahabat nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu mau menuju kota Mekah kembali. Dipersiapkan, dan Sayyidatuna Aisyah saja pun juga tidak tahu, Pak. Ya inilah yang kadang barang tentu istri itu kadang nggak perlu tahu ya bagaimana suami itu mau punya strategi apapun, Sayyidatuna Aisyah itu nggak tahu apapun. Ya, dan bahkan Abu Bakar Siddiq bertanya, "Enggak kemana suamimu nanti ini? Kok banyak persiapannya? Jangan-jangan mau perang?" Tapi ternyata Nabi menyusun strategi. Sahabat-sahabat itu sudah menilai ini pasti akan masuk ke wilayah kota Mekah. Tapi tidak, Nabi mengutus beberapa sahabatnya ke wilayah timur. Kalau wilayah Madinah itu kan utara dari kota Mekah. Jadi tidak ada yang diutus ke utara, tidak ada yang diutus ke selatan. Tapi wilayah timur dan barat. Oh, ini bukan ke wilayah kota Mekah. Tapi justru itulah strategi ketika masuk ke wilayah kota Mekah, oh dari penjuru manapun itu bisa diterima. Apa sebab? Karena jumlah yang dilihat oleh musyrikin Mekah itu jumlahnya begitu banyak, sehingga tidak ada perlawanan di antara orang-orang musyrikin Mekah, kecuali perlawanan yang pada saat itu dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ya, dari sini kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa anta hillum bihadzal balad. Muhammad ada masanya. Nanti engkau bisa diizinkan masuk ke wilayah kota Mekah dan engkau menempatkan kota itu. Ya, termasuk diantaranya bahwa kota Mekah itu juga dijadikan sebagai tempat yang butuh proses dalam kehidupan. Enggak semata-mata mudah, Pak. Dan akhirnya dibuktikan, ya ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang yang berbondong-bondong akhirnya masuk Islam. Asbab apa? Asbab Fathu Makkah. Sekali lagi Bapak Ibu, kata Fathu itu jangan diterjemahkan sebagai ekspansi. Karena layaknya ekspansi itu ada pertumpahan darah, ada peperangan. Tapi hebatnya Nabi Muhammad menguasai kota Mekah itu tidak ada setetes darah pun. Tidak ada peperangan satupun. Bahkan mereka masuk ke wilayah kota Mekah itu tanpa ada yang membawa alat-alat perang satupun. Inilah salah satu bukti bahwa butuh asupan-asupan rohani, Pak. Sebagaimana dulu kita punya jenderal, fisiknya kurus, kecil, tapi itu sangat ditakutin sama orang-orang Belanda, gerilya Belanda. Siapa beliau? Suherman, Sudirman. Sudirman, fisik kecil, Pak. Ya, tapi mampu ditakutin oleh orang-orang Belanda.
Bagaimana Israel ini takut sama sosok yang ya Allah usianya udah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih, duduk hanya di kursi roda, sebelahnya bahkan sudah stroke. Tapi ketika beliau mengucapkan 2-3 kalimat kepada pemuda-pemuda Palestina, itu mampu membangkitkan semangat jihadnya para pemuda Palestina yang hanya bermodalkan kerikil. Itu sangat ditakutin sama Israel. Siapa beliau? Muhammad Yasin, yang dengan harokahnya, harokah Hamas itu. Ya, apa sebab? Karena ruhnya. Nabi itu kalau nggak punya asupan ruh yang kuat, nggak mungkin bisa. Dan bisa membebaskan kota Mekah itu tanpa ada kepemilikan lagi. Dan Nabi Muhammad, mohon maaf ya, Islam itu kalau sudah membebaskan wilayah tertentu, nggak pernah mengaku-aku, nggak pernah yang namanya merasa memiliki. Coba cek Pak, bahkan Spanyol saja, dulu kan punya sejarah kita terhadap Spanyol. Spanyol kalau dia mengikat kepada orang Islam atau kepada ajaran Islam, dibuktikan dengan sejarah yang begitu istimewa. Tapi kalau Spanyol ngikut Barat, pernahkah ada sejarah yang membuktikan? Begitupun juga Turki yang sampai saat ini terombang-ambing. Ada sebagian mereka wilayahnya Eropa, pengen ngikut diakui oleh Eropa, dan bahkan ada lagi yang ke wilayah Asia. Tapi ketika Turki ini pernah dipegang dan mengikat Islam itu, sebagaimana kita tahu 11 abad, mohon maaf 6 sampai 7 abad lamanya menguasai peradaban dunia. Ya, itulah salah satu di antara, makanya kata fath atau al-futuhat itu nggak pernah ada apa namanya merasa memiliki, tapi justru memang Islam itu menghadirkan segala bentuk-bentuk perdamaian dimanapun, sehingga muncul kalimat antahillum bihadzal balad. Ya. Ini paradigma Islam kalau sudah menguasai, mohon maaf, kalau sudah menempatkan pada satu tempat. Ya. Baik, barangkali ini yang kita kaji di ayat 1, di ayat kedua, di ayat ketiga ini nanti banyak tafsiran, karena nanti bisa dikaitkan dengan Nabi Adam, bisa dikaitkan pula dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya kembalikan kepada Ustaz Jaya. Terima kasih. Quran surat Al-Balad. Baru 2 ayat yang dibahas tapi luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Pak Jiwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik tentang tambahin nasihat yang ada usulnya tentang penolakan bahwa pertama tidak seperti itulah istilah yang dulu saya tangkap. Tapi kalau saya lihat ke belakang di surat Al-Fil itu Raja Abraha begitu cemburunya terhadap kota Mekah, karena orang-orang Raja Abraha kan membangun sebuah gereja atau kastil besar. Diharapkan turisme akan ke sana. Tapi kok orang-orang tetap berbondong-bondong Mekah karena ada Ka'bah dan ada ritual haji yang disebut Rasulullah yang banyak menarik minat orang. Juga kota Mekah sebagai wilayah persimpangan perdagangan. Makanya itu menjadi ramai. Jadi kontradiksi ini sebetulnya apa-apa hanya dalam bentuk fisik saja sehingga kota Mekah tadi tidak menarik. Terus dalam ayat pertama kan kota Mekah dibuka dengan kota Mekah ditutup dengan Muhammad. Artinya harus ada itu pasangan tersebut kalau memang kota Mekah ingin damai. Kemudian dan memang betul setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Mekah kembali lagi ke Mekah, kemudian balik lagi ke Madinah sampai beliau wafat. Itu mulai terjadi pertikaian di kota Mekah yang sudah diharamkan pertumpahan darah dan pembunuhan, yaitu perang antara kelompok Ahlul Bait dan kelompok Muawiyah yang akhirnya sampai Ka'bah dihancurkan meskipun kemudian dibangun kembali. Apakah karena Rasulullah sudah berada di Madinah dan kota Mekah menjadi kekosongan tidak ada Rasulullah, kemudian semua spirit perdamaian anti pertumpahan darah tadi dilanggar oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi kalau bukan pertanyaan nggak usah dijawab dengan menurut saya. Oh, kalau percaya itu betul di surat Al-Balad ini betul ya, terus ada
persepak perdagangan orang-orang di sana sampai Raja Abraha itu biar tidak cemburu sehingga menyerang Ka'bah. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau persimpangan perdagangan justru bukan di Mekahnya Bapak Ibu, tapi di Madinahnya. Ya, kenapa Nabi memilih kota Madinah? Itu bukan pilihan Nabi, tapi memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan menuju kota Mekah, mereka akan transit terlebih dahulu di Madinah. Makanya sasaran dakwah Nabi itu adalah harus hijrah ke Madinah. Dan yang menariknya tadi, kenapa ketika Nabi sudah membebaskan kota Mekah, yang kemudian Nabi kembali lagi? Itulah salah satu bukti bahwa Islam itu kalau sudah membebaskan kota tersebut, ya, ini nggak akan pernah merasa memiliki. Itu satu. Nah, adapun terkait masalah nanti terjadi pertumpahan darah, yaitu karena memang apa? Masuk pada ranah kekuasaan, kepentingan. Ya, sebagaimana kita tahu kan, bagaimana ketika Bani Muawiyah ini menguasai, itu kan salah satu diantaranya Sayyidina Al-Hasan wal Husain yang sudah sistem pemerintahan itu kan tadinya sudah terstruktur Pak. Ya, harus dari estafet Utsman, nanti Utsman lanjut, kemudian ketika Sayyidina Al-Hasan, ya disinilah mulai terjadi apa? Polemik yang kemudian termasuk salah satu diantaranya penghancuran Ka'bah nanti di situ. Barulah nanti ketika Sayyidina Al-Husain ingin mempertegas kembali apakah betul dekret yang dikeluarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kan hampir 90 tahun lamanya, yang ternyata dalam dekretnya itu adalah ulah daripada anaknya. Ya, berharap agar tahta dinastinya itu jatuh kepada anaknya. Jadi bukan kembali lagi kepada Sayyidina Al-Husain. Nah, ini tambahan sebetulnya wacananya, tapi kalau kita sebut ini memang cukup jauh kalau bicara tentang kota Makkah. Adapun yang disampaikan dalam surah Al-Balad ini hanya pada paradigma orang-orang jahiliyah dulu, bicara tentang kota Makkah seperti apa. Makanya Allah nafikan itu, diawali dengan lam alif yang sifatnya namanya nafiyah. Nafi itu artinya menafikan. Ya, paradigma berkaitan dengan kota Makkah yang disebutkan seperti itu, seperti ini, itu tidaklah seperti yang disampaikan atau seperti yang dibayangkan, tapi justru kata Allah, uqsimu bihadzal balad. Ya, bahkan aku berani bersumpah hadzal balad, demi kota ini. Dan itu ada korelasi nanti juga dari apa? Dari doanya Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Kedua doa-doa Nabi Ibrahim itu terhadap kota Makkah cukup banyak. Rabbi ja'al hadza baladan aminan, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jangan sampai kota ini kemudian terkontaminasi lagi dengan penyembahan-penyembahan berhala, ya. Nah, ini salah satu di antara doanya Nabi Ibrahim yang justru sampai saat ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari apapun berkenaan dengan kota Mekah yang pada saat itu memang daya tariknya, magnet terhadap kota Mekah itu mampu membuat ya banyak orang untuk melakukan aktivitas ibadah di situ. Ya, sampai Raja Abraham membuat tandingan lebih besar saja itu tidak tertarik. Ya, apa sebab? Itu tadi, inda baitikal muharram. Apapun kalau diikat dengan nama Allah pasti ada keistimewaan. Nah, itulah daya tariknya. Jadi kalau itu produk manusia dibandingkan dengan produk Allah, maka jauh berbeda. Termasuk kemarin kita membahas dalam surah Asy-Syams, unta biasa dengan untanya Allah tentu berbeda. Makanya kata Nabi Saleh, faqala lahum Rasulullahi naqatallah, untanya Allah, ya, bukan berarti Allah itu punya unta, tidak, tapi ketika nama ini disematkan nama Allah kepada sebuah unta, seekor unta, maka akan menjadi istimewa. Ya, taib. Barangkali itu, terima kasih atas tambahannya. Ya. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu? Cukup. Oke, siap.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya melihat bahwa ada istri Rasulullah Zohir, karena beliau juga sebelumnya musuh perangan beberapa kali dengan Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah strategi oleh Rasulullah kawin dengan beberapa anak-anak dari musuh beliau? Nah, itu bisa dikembangkan ada beberapa istri yang lainnya, atau memang itu cara Rasulullah sendiri ingin mencoba cara dakwah itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah peradaban Islam atau sejarah perkembangan Islam, salah satu Islam itu bisa meluas apa sebab? Karena ada jalur pernikahan. Ya, dan salah satu jalur pernikahan itu bukan semata-mata karena keinginan Nabi juga, tapi karena memang ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu Allah. Nah, terlepas kenapa Pak Nabi menikahi seorang wanita yang berbeda keyakinan, Ummu Habibah itu. Bahkan ayahnya aja Abu Sufyan itu merupakan pembesar kafir Quraisy. Ya. Nah, ini salah satu strateginya. Ya, dan ini jawaban yang barang tentu mungkin kalau saya katakan strategi untuk mengembangkan agama, mengembangkan ajaran Islam, ya salah satunya adalah bukan hanya sekedar dari jalur perdagangan, bukan hanya dari jalur nasab, tapi justru dari jalur pernikahan. Nah, makanya nanti Islam bisa masuk ke wilayah Indonesia itu kan dari jalur pernikahan lebih banyak. Ya, maka bukan berarti jawaban ini kemudian mengiyakan bahkan melegalkan Pak Haji Agus untuk bisa seperti itu. Mohon maaf lahir batin. Iya, anaknya Abu Jahal itu pun juga sama. Termasuk anaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, dulu kan periode Mekah itu belum ada standarisasi hukum. Jadi hukum nikah beda agama dan sebagainya kan belum ada. Ya, hukum itu nanti ketika sudah ada periode Madinah. Jadi kalau bicara tentang periode Mekah, itu ayat-ayat bicara tentang apa? Tentang bagaimana bisa keluar dari kegelapan. Itu selalu tuh. Makanya Allah selalu bersumpah wadduha, wal-lail, ya. Kemudian wal fajar. Itu gambarannya. Tapi ketika masuk wilayah kota Madinah baru ada standarisasi hukum. Oh, hukum nikah begini tidak boleh, maka harus diperkuatkan kembali. Ya, termasuk diantaranya kan banyak para nabi-nabi terdahulu belum ada standarisasi hukumnya. Ya. Tapi yang sangat istimewa memang itu dari jalur untuk mengembangkan Islam dari jalur manapun. Ya, sedikit tadi saya tambahkan dari Pak Wisnu, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, itu tambahannya bahwa di kota Mekah itu jangan lupa ada satu rumah yang pernah dibangun lebih dulu. Ya, itulah yang dinamakan dengan Baitullah. Jadi sejak zaman sebelum manusia bertempat tinggal di bumi, rumah itu lebih dulu sudah dibangun. Ya, itulah karena punya magnet ketertarikan. Gimana? Iya, posisinya Ka'bah. Kan pasca Nabi Adam alaihissalam turun, itu kan nggak kelihatan. Karena apa? Bentuknya bentuknya apa? Bentuknya lembah. Sehingga Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan istri saya. Allah minta kalau mau dipertemukan, kau bangun rumahku lebih dulu yang sudah dibangun oleh malaikat-malaikat itu. Maka dicari-cari titiknya nggak ketemu. Akhirnya Allah mengutus satu angin, Pak. Anginnya cukup besar, apa namanya itu? Tornado kebesaran. Ya pokoknya pas giliran angin itu hadir, maka kelihatan itu bentuknya. Maka kalau kita lihat Pak, itu kenapa kok posisi Ka'bah agak turunan? Ya karena ada angin itu yang membuka tabir daripada bangunan-bangunan sebelumnya. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram, mau ke Ka'bah kan agak turunan itu. Nah itu salah satu diantaranya. Ya. Baik, Allah a'lam bishawab. Baik, sama-sama kita tutup dan kita bermohon kepada Allah
Mudah-mudahan Allah fatah alaina futuhal arifin, buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik, yang dengan itu kita terus bermohon kepadanya agar dikaruniakan kemampuan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.